Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, izinkan saya mengucapkan sebaik pantun untuk teman-teman semua. Buat tepung bahannya ikan, datang saudagar mencari celana. Selamat bergabung saya ucapkan, semoga webinar ini memberi makna. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hasbiah Mustari, MPD, biasa dipanggil Ibu Hasbiah, Kepala SDN 9 Mangkaca, Kecamatan Segiri, Kabupaten Pangkep. Saya akan memandu kegiatan kita pada hari ini, kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah hadir di seri webinar Program Percepatan Implementasi Kurikulum Merdeka yang terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep dengan KGBN Kabupaten Pangkep dan didukung oleh Yayasan Guru Belajar. Kegiatan seri webinar ini akan dilaksanakan 8 sesi dan pada hari ini kita telah memasuki sesi kelima dengan tema merumuskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berdampak yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Ibu Irma Nugraha. Beliau merupakan konsultan kampus pemimpin merdeka. Beliau juga merupakan penulis buku Sukses Penerapan T5 dan beliau menjadi pelatih Yayasan Guru Belajar. Silakan Bapak Ibu mengambil sikap sempurna. Kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hiduplah indah. Baiklah, terima kasih. Jadi langsung saja, karena pemateri hebat kita telah hadir di tengah-tengah kita, kita persilahkan Ibu Irma Nugraha, kepada beliau kami persilahkan waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah saya bisa kembali ke ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf tadi saya sedikit terkendala dengan jaringan sehingga tidak bisa membuka mikrofon, jadi harus keluar lalu masuk lagi. Baik, Bapak dan Ibu, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari Pangkajene. Ada yang dari daratan sepertinya, ada yang dari kepulauan juga. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hasbiah. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapat
manfaat yang lebih besar dari pertemuan-pertemuan dan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh KGBN Pakajene Kepulauan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya izin share dulu untuk memperkenalkan siapa sih saya. Tiba-tiba datang ke layar Bapak Ibu semua. Ya, Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Irma Yanti Nugraha atau Irma Nugraha. Saya adalah guru bahasa Indonesia dan bekerja sekarang di Tangerang, Provinsi Banten. Jadi kita terpisah jauh, terpisah lautan sangat jauh, nih cukup jauh Bapak dan Ibu. Saya adalah pelatih ahli di Yayasan Guru Belajar, penulis dan penelaah AKM Literasi Kemdikbudristek. Sekarang masih aktif sebagai instruktur program pendidikan guru penggerak Kemdikbudristek dan juga masih aktif sebagai penulis naskah platform Merdeka Mengajar Kemdikbudristek. Jika teman-teman ingin mengetahui aktivitas saya atau mengetahui apa yang saya lakukan sehari-hari, bisa mampir ke Instagram @irmanugraha atau Facebooknya juga sama Irma Nugraha. Itu sedikit dari saya teman-teman sebagai salam perkenalan. Mudah-mudahan keseluruhan acara kita akan berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan membahas khusus tentang sukses penerapan P5. Baik, tapi sebelumnya mari kita membahas dulu tentang apa yang teman-teman ketahui tentang P5. Jadi, saya yakin P5 ini bukanlah sesuatu yang asing buat teman-teman, bahkan mungkin teman-teman sudah ada yang menjalankannya. Hari ini kita sama-sama berdiskusi untuk memahami lagi, untuk saling berbagi juga mengenai P5. Nah, saya akan menampilkan sebuah permainan kecil teman-teman di layar. Permainannya permainan benar atau salah. Jadi di layar teman-teman di bawah itu ada beberapa simbol kan ya. Nah, seperti Bu Husnawati tadi sudah memberikan simbolnya. Jadi kita akan bermain menggunakan simbol tersebut. Bu Suryani juga oke, Bu Nur Sam juga oke. Nah, saya akan memberikan pernyataan. Jika teman-teman menganggap pernyataan itu benar, maka klik tombol hati di reaction di bawah. Klik tombol hati. Sedangkan kalau pernyataannya salah, kalau pernyataan yang saya berikan nanti salah, silahkan klik tombol yang wajahnya sedang bengong. Oke ya? Oke ya? Nah, seperti Bu Astuti itu. Baik. Saya akan berikan yang pertama, pernyataan pertama. Baik, saya akan berikan pernyataan yang pertama. Ya. P5, benar atau salah? P5 dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dari setiap pelajaran. Silahkan, benar atau salah? Oke, ada yang benar, ada yang menjawab salah. Baik, saya sudah lihat ya, teman-teman. Kita masuk ke pernyataan berikutnya. Benar atau salah? Jika sekolah sudah melaksanakan P5, maka tidak perlu lagi ada proyek mapel. Benar atau salah? Pak Nursam, Pak Mardani, Pak Afandi, Bu Andriani, Pak Tamrin, semua menyatakan salah nih ya teman-teman. Oke, itu jawabannya, kita tahan dulu pembahasannya. Baik, yang berikutnya, benar atau salah? Saat pameran P5, guru menilai karya kreatif yang dihasilkan murid. Saat pameran P5, guru menilai karya kreatif yang dihasilkan murid. Baik, ada yang benar, ada yang salah. Baik, oke. Mari kita bahas 3 pernyataan berikut.
Saya ulang kembali pernyataannya. Pernyataannya adalah pertama P5 dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pelajaran di setiap pelajaran. Ini benar atau salah? Itu pertanyaan yang pertama. Ini benar atau salah? Jika sekolah sudah melaksanakan P5 maka tidak perlu lagi ada proyek mapel. Ini benar atau salah? Saat pameran P5 guru menilai karya kreatif yang dihasilkan murid. Mari kita bahas bersama-sama teman. Nah, ini ada dari panduannya. Dari panduannya kita sama-sama membaca. Sekarang kita menyamakan persepsi kita tentang apa sih proyek itu. Kita mengambil definisi dari panduannya langsung. Kita mengambil definisi dari panduannya langsung agar kita tidak beda persepsi. Proyek itu kata siapa? Definisi siapa? Kita pakai definisi panduannya. Baik. Di panduan adalah proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah sebuah tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Sehingga teman-teman kadang-kadang ada yang masih salah paham. Misalnya pembelajarannya, mapelnya adalah SBK, seni budaya dan keterampilan. Kemudian anak-anak diminta membuat barang, membuat misalnya kerajinan tangan. Apakah itu proyek atau bukan? Mari kita nilai. Apakah ada penelaahan dalam kegiatan itu? Apakah ada investigasi mendalam dalam kegiatan itu? Apakah siswa ketika melakukannya memecahkan suatu masalah? Apakah ada pengambilan keputusan yang dipikirkan secara dalam? Jika tidak, bisa jadi itu bukan proyek, tapi praktik saja, praktik mata pelajaran. Sehingga ketika kita mendengar kata proyek, baik proyek profil pelajar Pancasila maupun proyek mapel, kita selalu di pikiran kita, proyek adalah serangkaian kegiatan ya, bukan cuma satu kegiatan. Serangkaian kegiatan di mana kita menelaah, di mana anak-anak menelaah, di mana anak-anak melakukan investigasi, di mana anak-anak memecahkan masalah, di mana anak-anak berdiskusi untuk mengambil kesimpulan. Itu adalah proyek. Kita bisa menilai apakah yang kita rancang buat anak-anak ini proyek atau cuma praktik. Proyek atau cuma buat produk. Nah, ini pembedanya. Ini harus benar-benar dipahami dulu sebelum kita masuk kepada teknis-teknis. Sehingga kalau kita sudah memahami prinsip dan definisinya, kita tidak terjebak kepada pemahaman yang salah. Itu pertama ya. Pertanyaan kedua, pendidik, apakah kalau misalnya sudah ada P5 berarti mapel tidak perlu proyek? Jawabannya adalah yang ditandai oleh tanda panah hijau itu, pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran. Jadi kalau sudah P5 tetap saja kalau Bapak dan Ibu mau melaksanakan proyek di mapel tetap dipersilahkan. Bukan berarti P5 ini adalah pengganti proyek mapel. Jadi proyek mapel dan proyek P5 adalah dua hal yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbedanya adalah proyek di intrakurikuler, proyek di mapel itu tujuannya mencapai CP. Mencapai CP. Kalau proyek di mapel mencapai CP. Sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 tujuannya adalah mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau disebutkan tadi dalam pernyataan bahwa jika kita melakukan proyek penguatan profil atau P5 ini, maka kita menilai produk. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang kita nilai adalah apakah anak mencapai kompetensi profil pelajar Pancasilanya. Bukan hanya menilai produknya. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita pahami paling awal. Mari kita lanjutkan selanjutnya kepada pernyataan berikutnya. Benar atau salah?
Tema P5 dapat dipilih dengan melihat profil mana yang paling penting untuk dikembangkan di sekolah. Benar atau salah? Silahkan berikan reaction. Dari Bu Jus, benar. Dari Bu Astuti, benar. Dari Bu Samsia, benar. Kemudian Bu Sartiana juga benar. Pak Jamaluddin benar. Wah, semuanya ini, semuanya love semuanya. Benar. Di kolom chat pun Bu Samsidar, Pak Nasir menyatakan benar. Bu Darmawati, Pak Mardani, Bu Rahmania, Bu Hardianti, Bu Nurmi, semuanya menyatakan benar. Baik, kita tahan dulu. Pernyataan berikutnya. Aktivitas P5 perlu menyentuh permasalahan lokal dan menempatkan murid sebagai bagian dari solusi. Benar atau salah? Bu Suryani benar, Pak Nursam benar, Bu Yuliana benar, kemudian Bu Nur Indah benar, Bu Rosnaini benar, Pak Jayadi juga menyatakan benar, Bu Nur Asiah juga menyatakan benar, Bu Nur Haida juga menyatakan benar. Wah, semuanya menyatakan benar. Oke, baik. Kita tahan dulu ya. Kita bahas berikutnya. Nah, teman-teman, ini juga saya ambil dari panduan. Saya senang banget teman-teman kalau memberikan materi itu langsung lihat panduannya. Kadang-kadang kalau pelatihannya offline, saya nggak usah pakai banyak-banyak tayangan, langsung aja kita buka panduannya. Karena teman-teman perlu melihat langsung bahwa ini bukan kata saya. Daripada teman-teman memahami perkataan saya dengan salah dan saya juga mungkin keliru, lebih baik teman-teman baca langsung panduannya. Jadi yang teman-teman lihat di layar adalah apa yang ada di panduan, prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja prinsipnya? Yang pertama holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat pada peserta didik, dan yang keempat eksploratif. Saya ambilkan beberapa kalimat intinya. Pertama, jadi P5 ini peserta didik didorong untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Bahkan mereka boleh memilih topik proyeknya sendiri sesuai dengan minatnya. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau kita melaksanakan P5, sedapat mungkin semua hal diputuskan, didiskusikan oleh murid. Bukan kita yang menentukan, kitanya mundur. Kita mundur dan menjadi fasilitator, kita senjatanya adalah pertanyaan sehingga murid yang akan mengelola proses belajar secara mandiri. Yang kedua, ini saya juga ambil dari sebelah dari panduannya, bahwa ketika kita melakukan P5, kita perlu mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Teman-teman, kita ingin melalui proyek ini anak-anak terbangun karakternya. Pak Nino, ketua Beskapnya itu, menyatakan bahwa yang namanya pendidikan karakter itu tidak bisa dipelajari dengan teori-teori. Hanya dengan teori-teori itu tidak bisa, harus mengalami langsung. Harus mendalami langsung, harus merasakan langsung. Oleh karena itu, kegiatan P5 harus didasarkan pada pengalaman nyata yang mereka temui, yang ditemui oleh murid sehari-hari. Kemudian, tema-tema proyek profil harus dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal. Harus dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal. Yang kemudian, peserta didik harus terasa inisiatifnya, meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah. Apa gunanya mempelajari prinsip-prinsip ini, teman-teman? Dengan memahami prinsip-prinsipnya, maka kita bisa merancang sebuah proyek profil yang benar-benar bisa mencapai tujuannya. Tidak miskonsepsi, tidak keluar dari apa yang diinginkan. Sehingga teman-teman ketika kita merancang proyek profil, misalnya koordinator P5 bersama tim fasilitator P5 merancang proyek profil, kita akan berpikir bahwa anak-anak sudah cukup mengambil alih proses belajar atau belum. Oh, ternyata belum. Oh, berarti kita harus memperbaiki rencana kita. Karena prinsipnya begitu. Prinsipnya anak-anak harus belajar mengelola sendiri.
Oke, sudah mendekatkan anak pada pengalaman nyata belum? Belum. Oh, berarti kita harus perbaiki. Apakah rencana kita ini mendorong anak untuk menjawab persoalan lokal atau belum? Belum. Oh, berarti harus diperbaiki. Apakah anak-anak kita terbangun inisiatifnya, kemampuan memilihnya, memecahkan masalahnya? Kalau belum terasa, oh berarti harus diperbaiki. Jadi belajar tentang prinsip dan konsep itu, teman-teman, membuat kita bisa membedakan mana rancangan P5 yang baik dan mana yang tidak sesuai. Dan itulah yang saya inginkan teman-teman dapatkan di sesi awal kita ini. Baik. Sekarang silahkan jika ada pertanyaan, saya tunggu di kolom chat. Silahkan. Mungkin saya berikan kesempatan 2 pertanyaan dulu barangkali ya. Silahkan. Pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat. Kita masih belajar tentang konsep, kita masih belajar mengenai prinsip-prinsip sebelum kita masuk ke praktik. Baik, silahkan pertanyaan dituliskan di kolom chat. Silahkan, belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Silahkan pertanyaan dituliskan di kolom chat. Oke, kalau belum ada pertanyaan tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi teman-teman, berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya berasumsi bahwa teman-teman sudah memahami konsep dan prinsipnya. Begitu ya. Sehingga nanti ketika menjalankannya di lapangan, teman-teman bisa memahami bagaimana penerapannya. Baik, ternyata sudah ada di kolom chat apa perbedaan antara project dan profil. Ya, saya menyebutnya project teman-teman karena untuk untuk kurikulum merdeka ini kata bakunya adalah project. Kenapa bakunya project? Karena agar membedakan dengan project-project lainnya. Ya, baik. Apa beda project dengan profil? Profil itu teman-teman. Ya, saya share screen. Ya, profil itu apa? Profil itu adalah ini adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Profil pelajar Pancasila adalah karakter-karakter yang kita ingin munculkan, tumbuhkan pada anak-anak ketika mereka menjalani pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan sejak PAUD hingga perguruan tinggi itu tujuannya adalah untuk menciptakan karakter-karakter seperti ini. Itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri, teman-teman, profil pelajar Pancasila sendiri ditumbuhkan pada anak-anak kita melalui 4 cara. Cara yang pertama adalah melalui intrakurikuler. Kita tidak bahas karena itu adalah pembahasan ketika kita membahas tentang pembelajaran dan assessment. Kemudian melalui ekstrakurikuler. Kemudian melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan melalui budaya satuan pendidikan. Istilah penguatan karakter sebenarnya itu sudah ada sejak K13, ya kan ya? Sudah kita dengar sejak K13 ada program penguatan karakter dan sebagainya, dan yang diintegrasikan ke MAPEL dan sebagainya. Nah, kemudian saya sendiri berpendapat bahwa ketika K13 itu penguatan karakter itu menjadi kurang jelas. Maka dari itu saya sangat senang ketika ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena dengan
diberikan waktu antara 20-30% khusus untuk menguatkan karakter, bukan untuk mapal ya, untuk menguatkan karakter. Jadi pendidikan karakter kita itu nggak cuma ada di omongan saja, memang benar-benar kita lakukan. Nah, jadi tadi pertanyaannya adalah apa beda profil pelajar dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Apa bedanya profil dengan proyek? Profil itu yang di tengah-tengah, adalah adanya 6 karakter yang kita ingin tumbuhkan ke anak-anak kita. Sedangkan salah satu cara mengembangkannya adalah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu perbedaannya. Baik, kemudian satu lagi pertanyaan ya, bagaimana membedakan proyek mapel dengan P5? Baik, saya sampaikan ulang bahwa perbedaan proyek mapel dengan P5 adalah proyek mapel itu tujuannya mencapai CP, capaian pembelajaran. Sementara P5 tujuannya untuk mencapai karakter di profil pelajar Pancasila. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika asesmennya proyek ketika di asesmennya kalau proyek itu adalah proyek mapel, maka asesmennya adalah apakah CP-nya tercapai. Sedangkan kalau asesmen untuk P5, apakah karakternya terlihat. Nah, seperti apa asesmennya? Nanti kita akan bahas sama-sama. Saya cukupkan dulu 2 pertanyaan karena kita akan masih banyak berdiskusi tentang hal ini. Saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Baik. Jadi kemudian P5 itu seperti apa sih gambaran kegiatannya? Gitu ya. Saya akan memutarkan sebuah video. Mudah-mudahan ada suaranya, kalaupun tidak ada tidak apa-apa. Video ini mungkin sudah sangat terkenal nih, terutama kalau ada Bapak dan Ibu di sini yang merupakan guru penggerak. Saya senang memutarkan ini karena ini menggambarkan dengan jelas langkah-langkah contoh dari proyek karakter atau proyek profil. Walaupun ini bukannya khusus P5 sih ya, tapi ini menggambarkan dengan jelas. Mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Kalau kamu suka jadi bayangkan kalian punya banyak uang.
Baik teman-teman, itu adalah contoh dari bagaimana sebuah proyek dijalankan. Ini adalah sebenarnya ini dilakukan dekat dengan wilayah teman-teman dibandingkan dari saya. Ini ada di Banggai, Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Baik, sehingga teman-teman ketika kita berpikir bahwa P5 itu adalah kegiatan besar yang kemudian berbiaya besar gitu ya, yang memakan tenaga dan waktu besar, sebenarnya enggak juga. Yang teman-teman lihat di layar tadi, hal seperti itu sudah sangat cukup sebagai pelaksanaan P5. Kemudian kita juga lihat bahwa sekolah dengan fasilitas bagaimanapun bisa melaksanakan P5. Nah, mari kita sama-sama membahasnya lebih dalam tentang video yang tadi. Baik, apa yang tadi teman-teman perhatikan dalam video itu? Jadi teman-teman melihat murid sedang apa? Teman-teman melihat murid membincangkan apa kalau mereka saat P5? Murid-murid memikirkan tentang apa saat P5? Murid-murid merasakan apa tentang P5? Ada yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Apa yang teman-teman tadi perhatikan dari video? Murid-murid terlihat melakukan apa? Murid-murid terlihat mengobrolkan, membincangkan, mendiskusikan apa? Tadi itu murid-murid memikirkan tentang apa di video itu? Dan murid-murid merasa apa tadi di video itu? Boleh satu orang, Ibu Dahlia mengangkat tangan. Apakah ingin berbagi? Silakan. Atau Bu Astuti yang mengangkat tangan, apakah mau berbagi sesuatu? Ya, siap Bu Irma. Silakan Bu Astuti. Ya, terima kasih kesempatannya dari video yang tadi yang sangat menarik dan menggugah betul-betul ya. Seorang anak SD begitu antusias ya. Yang saya lihat itu murid terlihat melakukan sedang menghias sekolahnya. Ya. Terus murid bincangkan, sepertinya mereka ini saling berdiskusi. Ini ruangannya misalnya perpusnya mau diapakan, di luar sekolah mau diapakan, mau dihias pakai apa. Nah, di ting itu murid memikirkan, oh mungkin bagusnya misalnya kayak tadi ada di jendela kita simpan tanaman kaktus seperti itu. Nah, yang terlihat juga feel-nya di situ murid merasakan sepertinya mereka senang karena mereka berdampak, mereka diberdayakan oleh guru-gurunya, sehingga mungkin murid di sini merasakan bahwa sekolah ini milik saya. Jadi mereka yang bertanggung jawab menghias dan juga bertanggung jawab untuk merawat sekolahnya ya. Itu yang saya lihat Bu Irma. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Astuti sudah berbagi. Ya teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Bu Astuti tadi, bahwa murid terlihat melakukan sesuatu untuk sekolahnya. Mereka membincangkan apa nih yang terbaik. Mereka memikirkan solusi-solusi. Mereka merasakan kegembiraan. Nah, seperti itulah yang kita inginkan saat P5 diselenggarakan di sekolah kita. Jadi kalau misalnya murid terlihat tidak melakukan apa-apa, oh berarti itu bukan P5 yang kita inginkan. Kalau murid tidak berdiskusi, tidak mencari masalah, tidak menggali penyebab dari suatu hal, misalnya tidak membincangkan hal-hal itu, hanya mendengar, hanya menerima instruksi, oh berarti bukan P5. Karena apa? Karena murid tidak terlibat. Kemudian murid memikirkan solusi, nalar kritisnya jalan, kemudian kemampuan untuk mencari solusi, untuk berpikir kreatifnya jalan, oh itu P5. Berarti kalau nggak begitu, oh berarti harus ada yang diperbaiki dari P5 kita. Oh murid tidak berpikir apa-apa, atau murid merasa berat, oh berarti harus ada yang diperbaiki di P5 kita. Jadi teman-teman, kita bisa melihat bahwa kita bisa mengobservasi bagaimana
apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari murid, apa yang kita mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, supaya kita tahu yang seperti apa sih P5 yang kita damba-dambakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Keuntungan apa yang didapatkan murid, guru, sekolah, dan orang tua kalau kita melaksanakan P5? Boleh ada satu yang mengangkat tangan, silahkan. Ada yang mau berbagi? Menurut teman-teman, apa keuntungan kalau P5 kita laksanakan di sekolah kita? Baik murid, baik guru, sekolah, orang tua, atau bahkan masyarakat? Silahkan, satu orang yang bisa berbagi, silahkan. Tadi Pak Muhammad Rauf mengangkat tangan. Silahkan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rauf, asal SDN 29, Selus Besar, Kepulauan Nusantara. Baik Pak. Ada beberapa keuntungan sebenarnya. Kalau menurut pandangan saya, cara berpikir, pemahaman saya, pertama adalah ketika kita lakukan P5, maka pembelajaran itu serasa kompleks. Ya. Kompleks. Sehingga dikatakan dalam beberapa buku tentang P5 ini bahwa kurikulum yang semacam ini yang menggunakan P5 itu bersifat dinamis. Sehingga apa yang diinginkan atau apa yang bisa dilakukan oleh seorang siswa ketika selesai nanti akan dapat menghasilkan bagi dirinya sendiri atau menguntungkan bagi dirinya sendiri, baik itu di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Rauf. Jadi teman-teman, keuntungannya, jadi seperti yang Pak Rauf tadi sampaikan bahwa P5 itu memang kompleks. Artinya memang diinginkan anak-anak langsung terjun kepada pengalaman-pengalaman kompleksnya. Ya. Pengalaman nyata. Jempol. Bukan jempol. Itu titik 3. Ya, pengalaman nyata. Sehingga teman-teman, anak-anak akan mendapatkan dampak misalnya terasah karakternya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rauf. Sekarang untuk orang tua, teman-teman. Orang tua perlu merasakan bahwa anaknya lebih baik karakternya setelah program P5 dilaksanakan. Misalnya, dia menjadi lebih kreatif, dia mampu berpikir secara logis, kemudian dia meningkat keimanan ketakwaannya, dia mau bergotong royong. Karena apa? Karena P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Sehingga harus lebih, setelah P5 harus lebih kuat karakternya. Misalnya, kalau kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya tentang sampah. Oh, berarti dampaknya kepada karakter siswa adalah siswa tidak lagi buang sampah sembarangan, dan itu terus-menerus berdampak seperti itu. Bukan hanya saat P5-nya saja dia tidak buang sampah, tapi ada kebiasaan, betul seperti Bu Hasniah menyatakan, ada kebiasaan dari karakter baik yang tercipta saat P5 dan terus dibawa sampai ke rumah. Orang tua melihat hal itu. Demikian. Namun ada satu lagi yang perlu kita diskusikan, yaitu apa kesulitannya? Apa kesulitan yang mungkin dihadapi sekolah ketika akan menerapkan P5? Ada yang mau berbagi? Silahkan. Bu Halwani mengangkat tangan, apakah mau berbagi kesulitan apa kalau yang menurut Bu Halwani mungkin terjadi di sekolah kalau kita menerapkan P5? Silakan Bu. Atau Bu Darwiyah? Silakan Bu Darwiyah. Saya melihat Bu Fitrianti juga mengangkat tangan. Silakan berbagi Bu jika ingin berbagi.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik. Saya Fitrianti dari SDN 7 Pulau Karandrang. Kesulitan yang mungkin saja bisa timbul di sini karena di sekolah kami cukup lumayan siswanya. Mungkin adanya beberapa karakter anak-anak, pribadi anak-anak yang berbeda-beda. Ini juga merupakan salah satu kesulitan atau mungkin sebuah tantangan bagi kami seorang guru untuk dapat memahami karakter anak-anak kita. Di mana dengan penerapan P5 ini, karakter anak-anak yang akan diterapkan tentu ada pengelompokan atau bidang-bidangnya masing-masing, keinginannya masing-masing, kemampuannya masing-masing dari anak-anak ini, sehingga guru mungkin harus lebih lihai dalam menghadapi anak-anak untuk penerapan dari P5 itu. Baik, terima kasih Bu Fitrianti. Sama-sama, Bu. Satu lagi mungkin ya, ada Bu Hertina. Silakan Bu Hertina. Silakan Bu Hertina. Atau Pak Jamal. Pak Jamaludin telah raise hand. Silakan Pak Jamal. Apa? Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mencoba ikut ini, Bu. Silakan. Dan saya Ibu, itu, Bu, sempat saya lihat tadi itu ada anak naik mobil. Apakah itu anak misalnya kita bawa rekreasi? Apa kita nilai itu bagaimana tentang P5 ini? Tolong dijelaskan. Saya belum mengerti. Oh, baik. Tapi kalau menurut Pak Jamal, kalau diterapkan di sekolah, Pak Jamal, kesulitannya apa di penerapan P5 ini? Yang Pak Jamal rasakan selama ini? Ya, Di bidang sebenarnya saya ini. belum karena pengalaman saya itu baru-baru ini kan anak-anak dibawa pergi rekreasi. Nah, tentu ada hal-hal yang mungkin bisa ditegur anak-anak, diarahkan hubungannya dengan ini profil Pancasila bagaimana? Mungkin dipahami nilai atau bagaimana? Baik, berarti ada perlu ada apa? Ya, mungkin belum mengerti Bu ya. Mau saya kalau kan tadi itu di video ada saya naik mobil. Nah, kalau saya misalnya saya baru-baru ini saya bawa pergi rekreasi, mandi-mandi, kemudian tentu dalam perjalanan menuju kembali, tentu ada hal-hal yang mungkin kita arahkan anak-anak karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mau saya hubungannya dengan P5 ini bagaimana? Oh, baik. Jadi ada beberapa masalah ketika Pak Jamal membawa anak bereksplorasi di luar sekolah, begitu ya? Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Jamal. Mungkin kita minta masukan lagi dari Bapak atau Ibu Nurwana. Boleh buka mic-nya, Bu? Atau Bapak ini? Apa kesulitannya? Saya, Bu. Tadi siapa yang mengangkat tangan ya? Saya tidak terlihat. Oh, Bu Nurung. Hasna Abu Bakar. Oh, Bu Hasna. Baik. Ya. Silakan. Apa kesulitannya? Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, nama saya Hasna Abu Bakar. Maaf Bu, saya tidak membuka video karena sepertinya jaringan kurang bersahabat. Jadi saya hanya membuka mic. Ya, baik. Baik, iya. Saya Ibu Hasna Abu Bakar dari kebetulan guru SMP Bu, SMP Negeri 2 Pangkajene. Tentunya di sini kesulitan beberapa yang saya pernah alami dalam menghadapi program artinya P5 ini. Tentu yang pertama, saya sebagai guru otomatis karena baru juga di dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu saya tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar yang seperti apa. Yang pertama. Terus yang kedua Bu, tentu adalah keterbatasan saya mengenai referensi tentang kurikulum Merdeka.
Nah, ini. Lalu tentunya keterbatasan saya dalam referensi bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar, ini tentu adalah menciptakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang harus saya sesuaikan dengan kondisi real di sekolah saya. Karena kebetulan sekolah saya, Bu, berada di perkotaan, otomatis tentu ini harus menambah pengetahuan, wawasan bagi saya untuk penerapan P5 ini. Tentu yang ketiga, yang saya sulit adalah akses, Bu. Akses yang saya miliki dalam pembelajaran, ya, ini saya sudah terapkan kemarin, kebetulan akses digital atau internet. Karena ini saya terapkannya, kan di sekolah saya itu ada dilarang membawa HP. Otomatis, Bu, akses untuk mereka bagaimana membelajarkan anak dengan melalui pembelajaran digital. Ini tentu adalah pelaksanaannya otomatis tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Otomatis sebagai guru tentu ada kendala seperti ini tentang jaringan. Jadi otomatis siswa ini tentu akses terbatas, mengalami kesulitan, ya baik itu fasilitasnya, sarananya atau prasarananya. Lalu yang keempat yang saya dapati juga, Bu, adalah manajemen waktu. Karena di dalam kurikulum Merdeka itu kan kalau di SMP, Bu, kebetulan saya mata pelajaran bahasa Indonesia itu ada 3 tema yang saya sudah bagi menjadi 2. Ada di semester ganjil 2 tema yang saya harus jalankan, lalu 1 tema untuk di semester genap. Nah, ini yang waktunya inilah yang saya bagi untuk memanage ini, tentunya di akhir sebelum mereka sumatif. Hanya itu yang merupakan kesulitan yang saya hadapi sekarang, Bu. Terima kasih banyak. Saya Hasna Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hasna, sangat komprehensif ya yang disampaikan, yaitu ada gurunya tidak ada pengalaman, kemudian ada kami keterbatasan referensi, kemudian ada akses informasi digitalnya juga terbatas karena anak-anak tidak ada gadget, kemudian mengenai masalah manajemen waktu ini sepertinya tidak cukup. Iya, Bu. Baik. Iya, Bu. Baik, kalau saya boleh meminta pendapat Bu Hasna lagi, boleh ya Bu? Ya, Bu, siap. Ya, Ya, siap. ya. Ya, Bu. Baik, saya telah memindahkan apa yang disampaikan oleh Bu Hasna itu di sini, teman-teman. Iya, iya. Mari kita sama-sama bahas. Mengapa akses informasi digitalnya bisa kurang, Bu Hasna? Ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, mohon maaf teman yang lain, maaf. Mute dulu mic-nya. Jadi seperti ini, Bu. Akses informasi di dalam kebetulan memang sekolah kami sekolah besar. Namun untuk akses seperti ini, apalagi di musim ini, Bu, sepertinya agak sulit. Kenapa saya katakan? Karena MB untuk digital kami atau internetnya itu barangkali mesti ada ditambah MB-nya. Nah, itu muatannya untuk supaya aksesnya bisa lebih bagus lagi. Lalu yang kedua tadi, Bu, saya katakan anak-anak kan tidak boleh membawa HP. Jadi otomatis karena kebetulan saya bahasa Indonesia, Bu, ada di situ membuat vlog. Jadi vlognya itu saya hanya tugaskan di rumah. Lalu untuk tatap muka ya otomatis bisa. Tapi kalau untuk
Kenapa Bu putus-putus? Ya, silakan dilanjutkan Bu Hasna. Iya. Kenapa Ibu Hastrina? Enggak bisa nunggu. Karena Ibu bicara, kita tabrakan apa ya? Tabrakan vokal Bu. Oke. Ya. Baik. Oke. Silakan Saya bisa dilanjutkan. lanjut. Ya, Baik. saya bisa lanjut. Terima kasih Bu. Jadi jaringan ya, yang pertama, lalu yang kedua tentang penggunaan gadget. Saya rasa untuk di sekolah kami ini memang tidak diperbolehkan Ibu, karena ada beberapa hal yang urgent yang mereka memang tidak diperbolehkan. Adapun anak-anak bisa membawa tapi dititip di guru BK hanya untuk komunikasi kalau ada apa-apa pada diri mereka untuk pemberitahuan ke keluarga di rumah. Jadi hanya itu. Tapi kalau untuk pembelajaran, jadi penugasannya otomatis di rumah. Nah ini kan tidak semua anak Bu tahu tentang gadget ini, bagaimana fungsinya. Mereka kan hanya tahunya main game. Tapi kalau untuk membuat vlog-vlog untuk pembelajaran yang tentu ada beberapa kesulitan mereka. Otomatis juga yang kedua dari faktor keluarga. Kan tidak semua juga keluarga memahami bagaimana pemakaian atau bijaksana memakai gadget ini. Jadi otomatis kami guru, ya saya sendiri mengalami kesulitan. Lalu yang tentunya ini yang mesti dipikirkan di sekolah kami adalah penambahan MB. Artinya penambahan untuk supaya anak-anak, karena ini sekolah kami agak besar Bu. Tidak salah tipenya tipe B. Jadi otomatis siswa itu banyak di sini. Pemakaian seperti itu tentu saling berbenturan. Jadi hanya dibatasi oleh guru informatika. Hanya itu saja. Jadi itulah yang menjadi kesulitan kami. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ana. Teman-teman, karena peserta ini hampir 300 orang, saya tidak bisa mengumpulkan pendapat semua orang. Saya pikir Bu Hasna Abu Bakar tadi sudah menjadi perwakilan ya teman-teman untuk menggali. Jadi saya mengambil satu dari kesulitannya Bu Hasna, yaitu adalah akses informasi digital anak-anak itu terbatas. Sehingga ketika kita mencari informasi dan sebagainya, menggali permasalahan, jadi ada hambatan di situ. Tadi kita sudah mencari penyebabnya atau akar masalahnya apa sih? Akses informasi digital terbatas ini adalah karena jaringan internetnya tidak baik. Atau yang kedua masalahnya adalah anak tidak ada gawai. Yang ketiga adalah anak tidak memiliki keterampilan mencari informasi. Sehingga ketika di rumah pun bisa memegang gawai atau gadget, tetap saja tidak berdampak pada pelaksanaan P5. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, jika hal itu terjadi, apa nih ide kita? Ini ada masalah ya teman-teman. Salah satu masalah. Jadi, ada masalah seperti ini, kemudian apa yang kita perlu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya, apakah sekolah bisa menyediakan jaringan internet yang lebih baik? Ternyata tidak. Oh, berarti kita jangan fokus ke solusi itu, jangan menunggu solusi itu. Misalnya, idenya adalah
Misalnya ini adalah ide yang kita diskusikan penyebab untuk mengatasi penyebab masalah ini. Penyebab masalahnya adalah jaringan internet tidak baik, anak tidak ada gawai, anak tidak memiliki keterampilan mencari informasi. Kemudian yang di bawah adalah apa yang ide solusi yang kita tawarkan. Ada yang pertama adalah mengaktifkan perpustakaan sekolah atau perpustakaan kecamatan, adanya pelatihan literasi bermakna untuk warga sekolah, kemudian adanya kerjasama penggunaan gadget dengan orang tua di rumah. Nah, setelah kita tahu idenya, kita bisa letakkan di dalam jadwal. Di dalam jadwal. Teman-teman mungkin bertanya, ini maksudnya apa, Bu Irma, ini apa maksudnya kok menampilkan seperti ini? Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari bahwa yang tadi teman-teman jalani dari mulai menonton video sampai saat ini adalah simulasi atau miniatur dari pelaksanaan P5. Apakah Anda menyadarinya bahwa Anda baru saja melakukan simulasi sebuah proyek? Kalau misalnya Anda menyadari bahwa teman-teman semua di sini menyadari mungkin bahwa tadi teman-teman sudah belajar tentang konsep P5. Kemudian teman-teman melihat video penerapannya di Banggai. Kemudian teman-teman melakukan observasi menggunakan kanvas observasi. Kemudian teman-teman menggali masalahnya apa, kemudian kenapa keputusan itu bisa terjadi. Kemudian teman-teman menggali ide. Kemudian teman-teman membuat jadwal. Sebenarnya teman-teman yang dilakukan tadi itu adalah bagian dari pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek itu seperti itu teman-teman. Yang pertama, anak-anak mengenali sebuah isu, menonton film, berwawancara, kemudian mengobservasi, kemudian mengenali masalah. Sudah menjawab. Ya, dan sebagainya. Berusaha mengenali isunya. Kemudian anak-anak kita tanya anak-anak tadi dari kita sudah menonton, kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah berdiskusi. Kemudian yang kamu tangkap apa? Masalah yang kamu tangkap apa? Kenapa masalah itu bisa terjadi? Itu adalah yang pertama. Kemudian anak-anak kita meminta anak-anak untuk membayangkan idenya untuk sebagai solusi atas permasalahan nyata yang mereka temui. Oh, jadi apa idemu? Anak-anak berdiskusi, kemudian baik, kalau sudah ada idenya, mari kita buat jadwalnya. Kita harus membuat jadwal seperti apa untuk melaksanakan ide kamu itu. Karena kita tidak mau proyek ini hanya berhenti di ide. Kita maunya dilaksanakan. Anak-anak membuat sendiri jadwalnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian kita dampingi anak-anak melakukan rencana. Kemudian kita bimbing anak-anak merefleksikan. Nah, kemudian wah kayaknya nih yang ditemukan anak-anak ini adalah hal yang baik nih. Kalau begitu kita bagikan ke orang lain agar lebih banyak orang terinspirasi. Nah, ini adalah langkah-langkah proyek, teman-teman. Mengenali, membayangkan, melakukan, kemudian membagikannya. Jadi kita bisa lihat, teman-teman, bahwa langkah-langkah proyek itu ada bagian mengenali masalah nyata yang mereka temukan. Kita belajar untuk membiasakan anak untuk sensitif atau peka terhadap masalah yang ada di lingkungannya. Kita melatih nalar kritis mereka terhadap masalah yang ada di lingkungannya. Bahkan tadi teman-teman, saya tidak memberikan arahan masalahnya apa. Teman-teman kan menemukan sendiri, dan itu yang harus dilakukan ketika P5. Anak-anak menemukan sendiri. Kemudian anak-anak juga menganalisis mengapa masalah itu terjadi. Nah, itu sudah satu fase atau satu tahap untuk mengenali. Kemudian kita anak-anak tidak hanya sampai kenal aja, tapi dia harus mengajukan solusi, ide, alternatif pemecahan. Maka kita tanya, kalau menurutmu idemu apa untuk memecahkan masalah ini? Jangan dorong anak untuk memilih ide atau solusi yang tidak bisa dia lakukan. Harus yang bisa dia lakukan.
Misalnya tadi, masalahnya adalah jaringan internet tidak baik. Jangan mengambil solusi perbaiki jaringan internet, karena anak-anak tidak bisa melakukan itu. Butuh uang, butuh tenaga, butuh ahli dan sebagainya. Sekarang langsung saja kita arahkan apa yang kamu bisa lakukan. Karena apa? Karena kita ingin anak terbiasa. Bahkan dari TK. Bahkan dari TK itu sudah ada P5. Dari TK sudah terbiasa menjadi bagian dari solusi. Bukan bagian dari masalah. Menjadikan mereka bukan cuma membicarakan masalah ini, masalah itu, tapi kita biasakan mereka untuk ambil aksi. Jangan cuma ngomong, kita bergerak. Itu yang kita inginkan ketika kita menyelenggarakan P5. Kemudian kita dampingi anak-anak melakukan rencananya. Misalnya, rencananya adalah mengunjungi perpustakaan kecamatan. Itu adalah solusi yang anak-anak sampaikan. Misalnya, oke, lakukan rencanamu. Kita bareng-bareng pergi ke perpustakaan kecamatan. Dampingi anak-anak. Melakukan kegiatan di sana segala macam, kembali ke sekolah kita refleksikan. Apa yang kalian temui? Apa yang kalian sukai? Apa yang menurut kalian masih menjadi hambatan? Kalau ke depannya kita kunjungan lagi, seperti apa kita harus melakukannya? Gimana supaya seru? Apa yang kalian bisa pelajari? Hikmah apa yang kalian dapat? Refleksikan. Nah, yang terakhir adalah bagikan pengalaman itu. Bagikan pengalaman itu. Membagikan pengalaman, teman-teman, tidak harus, tadi ada pertanyaan juga, apakah harus ada pameran? Teman-teman, pameran itu, saya bukain aja ya peraturannya. Ay, turun nak dia doa sa penilai. Dia dua ka pa mati ditingli so. Anak dia penilaian retina. Ya. Ini adalah tentang pameran, teman-teman. Namanya perayaan belajar profil. Perayaan belajar project profil. Kita baca sama-sama ya. Apa sih aturannya? Apakah memang setiap P5 itu ujungnya harus pameran? Ya, kita baca sama-sama. Perayaan belajar project dapat dilakukan dalam bentuk pameran, presentasi, pertunjukan, aksi nyata, kampanye, dan sebagainya. Ini adalah salah satu miskonsepsi yang banyak dialami. Seakan-akan kalau P5 itu harus bikin produk, dan produknya itu harus dipamerkan. Sebenarnya tidak demikian. Saya tampilkan lagi. Bisa saja bentuknya adalah bakti sosial. Bisa saja. Atau bentuknya adalah pertunjukan. Bisa saja pameran, tapi pamerannya online. Bisa saja. Jadi jangan membatasi diri sendiri kepada sebuah bentuk tertentu. Kemudian pelaksanaan itu bisa sederhana, cuma di dalam kelas, cuma di atas meja, orang tua boleh diundang datang, atau adik kelas, kakak kelas boleh diundang datang, atau misalnya berlangsung meriah dengan tenda, mengundang tamu, dengan dekorasi segala macam. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa yang namanya perayaan belajar project profil ini harus besar-besaran dengan biaya besar. Yang penting bukan itu, teman-teman. Yang penting bukan besarnya perayaan, tapi kita mau membagikan ide kita, membagikan pencapaian anak-anak kepada orang yang lebih banyak, supaya orang lain ikut terinspirasi. Sehingga jangan berfokus pada perayaannya, tapi fokus pada bagaimana lebih banyak orang bisa melihat apa yang dilakukan anak-anak. Itu juga menjadi bagian dari kesenangan anak-anak dalam belajar, karena dia merasa bahwa yang dia lakukan bermakna buat orang banyak. Nah, jadi teman-teman, kira-kira seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Silahkan, pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, saya akan bacakan. Silahkan.
Saya tunggu 1 menit mungkin ya, teman-teman silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, silakan. Tadi sebagai recalling atau mengingat kembali, di sesi yang di bagian pertama kita sudah membahas tentang konsep dari P5 seperti apa. Kemudian di saat ini kita tadi barusan membahas tentang simulasi, seperti apa sih gambaran kegiatannya? Seperti apa sih? Nah, kemudian setelah ini kita akan membahas tentang perencanaan, bagaimana merencanakan P5. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat. Ada? Silahkan diketikkan di kolom chat. Ada, maaf Ibu pemateri, ada pertanyaan dari Bapak Fahmi Hidayat Oh dari ya? SD Bulu-Bulu. Katanya, apakah proyek diselenggarakan setiap semester atau pas di semester 2 saja pergelaran karyanya? Oh, baik. Itu akan kita bahas setelah ini ya. Betul, betul. Itu harus dibahas. Nanti akan saya bahas setelah ini, Bu Hasbia. Ya, karena kemudian ada beberapa chat dari kolom chat, bisa bacakan Ibu pemateri. Apakah P5 bisa bersama dengan mapel lain dengan lokasi yang sama? Dari Ya. Ibu Ana, dari Ibu Ana AB. Baik. Ini akan saya bahas juga ya teman-teman. Jadi, proyek mapel dengan P5 diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Jadi tidak dicampur. Jadi misalnya mapelnya adalah bahasa Indonesia. Saya kebetulan guru bahasa Indonesia, teman-teman. Mapelnya bahasa Indonesia, saya mau mengadakan proyek, ya boleh. Proyeknya misalnya proyek, kalau karena saya guru bahasa Indonesia SMA, saya mengadakan proyek penulisan laporan ilmiah dengan metodenya proyek, boleh. Tapi tujuan saya mengadakan proyek mapel adalah supaya anak-anak menguasai CP, menguasai capaian pembelajaran, bukan untuk karakter. Walaupun karakter adalah disposisinya, disposisi itu seperti ikutannya, dampaknya gitu ya. Tapi kalau P5 itu tidak berdasarkan mapel tertentu, tapi berdasarkan tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud. Ada 5 tema untuk SD, 5 tema, 6 tema ya, 7 tema untuk SMA, SMK. SMP, ya. SMK 8, Bu. Oh, SMK 8, ya SMK betul. 8. Dengan kebekerjaan. Jadi ada Ya. waktu yang berbeda. Ya. Baik. Sambil menunggu. Oh baik, ada pertanyaan lagi nih ya. Ya. Bisa saya bacakan pertanyaannya? Ya, baik, silakan. Perkenalkan, saya Nur Haida dari SMA Negeri 2 Pangkep. Apa indikator keberhasilan kegiatan P5? Itu Bu. Kegiatan P5 itu kegiatan berhasil kalau anak-anak tumbuh karakternya. Jika karakter yang diinginkan tumbuh, itu artinya anak-anak P5-nya berhasil. Ya, terima kasih jawaban. Lanjut lagi Bu, bagaimana penerapan P5 di kelas 1? Kelas 1 SD? Darwiyati, ya, kelas 1 SD Bu. Baik, ini ada hal yang menarik teman-teman. Saya mau buka ini nih, mau buka. Jadi teman-teman, sebenarnya maaf.
Saya mau sharing Instagram saya. Kenapa? Karena saya menuliskannya di Instagram. Nih, ini nih. Terlihat ya, anak masih kelas 1 SD sudah harus bikin proyek, mana mungkin. Kita berpikir seperti itu kan ya. Bahkan kalau di kurikulum Merdeka teman-teman, anak PAUD aja udah bikin proyek. Jadi yang banyak orang pikirkan adalah anak masih kelas 1 SD sudah harus bikin proyek, mana mungkin gitu. Jadi saya mau cerita bahwa saya mengetahui pembelajaran berbasis proyek itu pertama kali justru dari guru SD kelas 1, bukan dari guru SMA, bukan dari guru SMP. Tapi dari guru SD kelas 1 di kelas kemerdekaan TPN 2016. Udah berapa tahun ya? 7 tahun yang lalu. Ya, seperti apa proyek Ibu guru kelas 1 SD itu? Seperti ini proyeknya. Dia bercerita Bu Guru ini. Hari pertama, Bu Guru memaparkan rencana bahwa murid kelas 1 akan berjalan-jalan ke taman dekat sekolah. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah membuat kesepakatan. Kita mau jalan-jalan ke taman dekat sekolah. Barang apa yang perlu dibawa ya? Kemudian anak-anak berdiskusi. Kemudian seperti apa sopan santun di tempat umum? Mereka berdiskusi. Supaya jalan-jalannya aman seperti apa ya? Kemudian mereka berdiskusi. Kemudian ada kesepakatan. Barang yang dibawa apa, sopan santun ketika di tempat umum seperti apa, jalan-jalan yang aman itu seperti apa. Siap jalan-jalan. Kemudian sesampainya di taman, guru-guru mempersilahkan anak-anak berkegiatan bebas selama 15 menit. Asalkan masih ada di lingkungan yang dapat dilihat oleh Bu Guru. Jadi bermain bebas. Setelah 15 menit, Bu Guru kembali mengumpulkan anak-anak dan bertanya, apa yang kamu rasakan? Apa yang menarik perhatianmu? Banyak anak-anak menjawab. Mereka berdiskusi, akhirnya mengerucut pada kesimpulan bahwa udaranya panas. Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan bahwa anak kelas 1 SD sudah melakukan observasi, sudah bisa mengajukan pendapat, dan ujungnya mereka mengajukan topik, yaitu panasnya udara. Udara itu panas terasa di mereka. Masalahnya nyata. Anak kelas 1 SD. Masalahnya nyata. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian Bu Guru bertanya, apa yang menyebabkan udara jadi panas? Apa akibatnya jika udara terlalu panas? Anak-anak ramai memberikan pendapatnya, dan di situ teman-teman, anak tuh ketika melakukan itu, anak tuh sebenarnya membuat hipotesis. Anak kelas 1 SD. Apakah mungkin anak-anak kita mengajukan hal tersebut? Kenapa sih panas? Misalnya ada bilang mataharinya terik Bu, atau misalnya panas karena nggak ada pohon. Kalau di bawah pohon kita nggak panas dan sebagainya. Kemudian Bu Guru melanjutkan, oke nak, kita gali sama-sama yuk, kenapa udara panas ini terjadi. Ayo kita diskusikan sama orang tua, kenapa sih udara bisa panas. Besok kita bersama-sama mendiskusikan apa hasilnya. Selesai, hari itu hari pertama proyek mereka. Jadi sementara itu di belakang, Bu Guru memberikan materi buat orang tua, Bapak Ibu, orang tua murid. Kalau anak-anak yang nanya tentang kenapa udara panas, nih bahannya nih ya, untuk bahan diskusi. Nanti anak-anak diskusi di rumah. Kemudian setelah itu, besoknya murid-murid ingin menyampaikan hasil diskusi mereka. Jadi Bu Gurunya tidak menjawab sama sekali. Dari awal, Bu Guru hanya bertanya anak yang mengungkapkan pendapatnya. Gurunya tidak menjawab. Guru yang lakukan apa? Guru mengorganisir informasi di papan tulis, menyimpulkan apa penyebab udara makin panas. Ternyata mereka menemukan bahwa udara makin panas itu karena tidak ada pohon. Oke, setelah itu Bu Guru bertanya, jadi kita bisa ikut melakukan apa ya untuk membuat udara lebih sejuk? Oke, berarti setelah itu murid-murid investigasi. Karena anak kelas 1 belum pakai gadget, mereka bisa ke perpustakaan atau bertemu dengan orang tua atau bertanya dengan guru lain dan sebagainya. Kemudian di hari ketiga,
Murid-murid memaparkan hasil investigasi mereka. Kemudian difasilitasi. Oke, supaya ternyata mereka memutuskan bahwa supaya udara tidak panas, harus ada banyak pohon. Jadi bagaimana supaya ada banyak pohon? Mereka menyimpulkan bahwa kita harus kasih pohon ke orang-orang dan bilang pada orang-orang supaya banyak menanam pohon dan jangan tebang pohon. Itu adalah kesimpulan yang didapatkan oleh anak-anak kelas 1 ini. Kemudian di hari keempat, mereka melakukan penggalangan dana. Hari kelima, mereka membeli bibit pohon. Hari keenam, mereka membagikannya pada warga, didampingi oleh ibu guru tentu saja, dan sambil melakukan kampanye lisan mengenai dampak pemanasan global. Anak kelas 1 SD. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, pembelajaran berbasis proyek, atau bisa juga dipakai di P5 yang dilakukan Bu Guru ini bersama muridnya di SD kelas 1. Jadi sebenarnya anak umur 6, 7 bahkan lebih muda dari itu sudah bisa mengobservasi lingkungannya, sudah bisa melakukan investigasi dan bahkan melakukan aksi nyata untuk berkontribusi pada lingkungannya. Tapi yang paling utama adalah Bu Guru ini mengajarkan kepada saya untuk percaya pada kemampuan murid kita. Mungkin ada yang bilang, itu sekolah dekat, sekolahnya Bu Guru itu bukan sekolahnya saya. Kalau sekolah saya nggak bisa begitu. Kalau sekolah Bapak dan Ibu belum bisa anaknya mengobservasi, belum bisa anaknya berpendapat, melakukan investigasi, melakukan aksi nyata. Oleh karena itu, karena belum bisa, maka inilah saat untuk kita membuat anak kita bisa. Siapa sih yang nggak mau punya anak dengan kualitas-kualitas ini, yang bisa mengobservasi lingkungan, yang bisa melakukan aksi nyata, bisa menginvestigasi, peka, terasah karakternya, kita semua mau. Ayo, kalau kita semua mau, maka kita perlu semuanya untuk sama-sama melakukan P5 ini. Melakukan P5 ini. Oke, pertanyaannya, saya itu dulu karena masih ada materi sedikit lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan lanjutkan ke apa yang harus dilakukan. Ya, jadi ini adalah yang Bapak Ibu akan baca di panduan. Ada 5 langkah untuk pelaksanaan proyek profil atau pelaksanaan P5. Ya. Yang pertama, lihatnya di bawah ya, yang nomor 1 di paling bawah. Yang pertama, kita harus menentukan siapa koordinator P5 di sekolah ini. Dan siapa saja yang akan menjadi tim fasilitatornya. Bisa sama tiap proyek, bisa beda-beda. Itu yang harus pertama dilakukan. Kalau itu sudah selesai, kita akan membicarakan tentang bagaimana kesiapan tim kita. Tim kita sudah siap seperti apa? Tadi Bu Ana menyampaikan bahwa guru-guru belum ada pengalaman. Oke, kalau belum ada pengalaman, persiapan apa yang kita butuhkan? Apakah kita harus belajar bareng tentang P5? Para tim fasilitator ini, kalau kita nggak tahu, kita nanti tersesat melaksanakannya. Bingung ini, bingung itu, apalagi muridnya ikutan bingung. Jadi, kita melihat diri kita, kesiapan tim kita seperti apa. Kalau kesiapan tim kita udah ketahui, persiapannya apa nih? Kita harus belajar apa, harus mempersiapkan apa. Kemudian kita menetapkan apakah kita siap kalau melibatkan pihak luar, atau untuk pertama ini kita di dalam sekolah dulu. Nah, ini dibicarakan oleh tim fasilitator di rapat fasilitator P5. Sehingga muncullah perencanaan P5 dalam waktu setahun. Oh, belum ya? Ya, kita sekarang ketiga dulu. Ketiga adalah dimensi apa yang saat ini dibutuhkan murid dan perlu dikembangkan. Kemudian tema apa saja yang bisa kita pilih, kemudian berapa alokasi waktu yang tersedia dalam 1 tahun, dan P5-nya seperti apa. Dimensi itu teman-teman adalah ini.
ini adalah dimensi, teman-teman. Dimensi profil pelajar Pancasila ini ada 6. Kita, kepala sekolah bersama tim fasilitator menetapkan tahun ini dimensi apa yang ingin kita kembangkan dari 6 ini. Misalnya, sepertinya anak-anak kita sangat perlu untuk memiliki karakter kreatif. Bagaimana dimensi yang kita fokuskan di tahun ini adalah kreatif. Kemudian kita juga perlu mandiri misalnya. Jadi dalam satu proyek tidak perlu 6-6-nya. 1, 2 boleh. 1 pun boleh gitu ya. Fokusnya di mana dimensinya. Pertama itu dimensi. Kemudian temanya apa? Saya buka langsung agar teman-teman Oke, ini temanya. Ini tema untuk PAUD. Temanya, teman-teman, sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Jadi kita tidak mencari tema lagi. Misal, untuk PAUD misalnya, aku sayang bumi. Kemudian aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, imajinasi dan kreativitas. Sedangkan untuk di Dasmen adalah GHB atau gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, dan untuk SMK ditambah dengan kebekerjaan. Itu adalah tema-temanya. Jadi, kembali lagi ke sini, kepala sekolah bersama tim fasilitator rapat menentukan dimensi apa nih yang kita ingin, yang dibutuhkan murid dan perlu kita kembangkan di tahun ini. Kemudian temanya apa? Kemudian alokasi waktunya berapa banyak? Alokasi waktu setiap jenjang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk SD, untuk TK tidak ada alokasi waktunya. Silahkan guru TK menyesuaikan waktu yang cukup, terserah gurunya. Tapi untuk pendidikan dasar dan menengah sudah ada alokasi waktu jam proyeknya per tahun. Jadi ini bisa dijadikan, dipilih, kita bisa pilih apakah kita mau setiap hari Jumat adalah harinya proyek. Jadi setiap minggu rutin harinya proyek. Atau kita mau bentuknya adalah mata pelajaran. Ada jam proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Atau kita maunya blok. Misalnya 2 minggu di bulan September, 2 minggu di bulan Januari, 2 minggu di bulan Juni misalnya. Itu terserah kita maunya seperti apa. Sehingga teman-teman, yang pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab. Dimensi apa yang kita butuhkan? Tema apa yang kita mau ambil untuk mengembangkan dimensi tersebut? Kemudian kita punya alokasi berapa tahun sih dalam berapa jam sih dalam 1 tahun yang wajib untuk diisi P5. Kemudian P5 yang akan dilaksanakan kita maunya sebagai pelajaran. Apakah di hari tertentu setiap Jumat misalnya itu adalah harinya proyek, atau kita padatkan dengan sistem blok. Ini harus dirapatkan juga dalam tim fasilitator. Jadi pertama kita perlu menetapkan siapa koordinatornya, kemudian tim fasilitatornya siapa saja, kemudian kita mengidentifikasi kita siapnya di mana gitu ya. Kemudian kita menentukan dimensi apa yang kita butuhkan, kemudian tema apa yang kita pilih, berapa sih alokasi waktunya dalam peraturannya, kemudian kita mau jadikan sebagai apa nih, jam pelajaran, kemudian rutin di hari tertentu atau dipadatkan dengan sistem blok.
ujungnya seperti ini. Misalnya untuk kelas 9 di SMP A misalnya, untuk tahun ini akan ada 3 project profil. Kita tentukan misalnya temanya apa-apa saja, dimensi yang kita ingin, dimensi profil maksudnya ya, dimensi karakter yang ingin kita tumbuhkan apa saja. Alokasinya, kita lihat lagi alokasinya bahwa SMP kelas 9 itu, SMP kelas 9 itu 320 JP per tahun. Berarti rapat menetapkan bahwa untuk yang proyek pertama 108 JP, nanti proyek kedua berapa JP, proyek profil yang ketiga berapa JP gitu ya. Tim fasilitatornya siapa? Bisa sama aja, misalnya ini saya nulis nama saya, Irma Nugraha sebagai koordinator, nanti timnya siapa-siapa. Bisa ganti-ganti boleh, atau koordinator dan timnya sama juga boleh. Bagaimana yang paling baik menurut sekolah Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan kondisinya. Bapak dan Ibu, kita samakan persepsi lagi ya Bapak dan Ibu. Misalnya seperti ini, sekolah Bapak Ibu, misalnya seperti ini, sekolah Bapak Ibu menetapkan bahwa kami akan menggunakan hari proyek. Jadi satu hari itu tidak ada mapelnya, hanya mengerjakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, seperti yang teman-teman lihat di layar. Ketika hari itu, di hari Jumat itu, kalau teman-teman menjadi fasilitator proyek, teman-teman tidak mengajarkan mapel yang teman-teman ampu. Fasilitator itu tidak mengajarkan mapel yang teman-teman ampu. Teman-teman yang menjadi fasilitator mendampingi anak, memfasilitasi anak melakukan P5, bukan mengajarkan mapel. Jadi ketika teman-teman menjadi tim fasilitator, misalnya teman-teman adalah guru matematika, atau guru IPA, atau guru agama, atau guru penjas, kalau teman-teman ketika di hari Jumat, harinya P5, teman-teman tidak melepaskan mapel dari kepala teman-teman. Karena teman-teman tidak mengajar mapel itu saat P5. Yang teman-teman lakukan adalah mendampingi anak menjalani proses proyeknya. Lagi, misalnya teman-teman berpendapat sekolahnya memilih bentuknya blok. Di bulan Maret, bloknya misalnya bulan Oktober kita mengadakan 1 kali proyek sama bulan Maret misalnya. Jadi dari tanggal di layar bisa terlihat dari tanggal 15 sampai tanggal 27 anak-anak tidak mempelajari mapel tapi melaksanakan P5. Teman-teman yang mendampingi fasilitatornya, walaupun teman-teman guru mapel macam-macam tidak mengajarkan mapel, tapi mendampingi anak-anak melaksanakan P5. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan mengenai fasilitator P5? Oh, ada yang bertanya berapa kali proyek profil dilaksanakan, berapa tema gitu ya. Baik, saya tampilkan. Ini ya, mana ya? Kenapa, Dek? Oh, ada. Ya,
Di sini dilihat ya Bapak dan Ibu berapa kali. Kalau untuk PAUD itu 1 sampai 2 project profil. Kalau untuk SD, tingkat SD 2 sampai 3 project profil. SMP 3 sampai 4 project profil dengan tema berbeda. Kemudian SMA 3 sampai 4 project profil dengan tema berbeda. SMA LB itu 2 sampai 3 project dengan tema berbeda. Jadi kalau teman-teman guru PAUD 1 project boleh. Kalau SD 1 boleh, kalau mau lebih 3 boleh. SMP, SMA minimal 3 project dalam 1 tahun. Itu ya. Baik. Jika teman-teman sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana perencanaan yang pertama, mari kita lanjutkan. Baik, tadi langkah pertama sudah membentuk tim. Langkah kedua mengidentifikasi kesiapan sudah. Langkah ketiga merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu sudah. Sekarang kita masuk ke modul project. Boleh Kita ditonton? masuk ke modul project. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan memodifikasi contoh modul yang ada banyak di PMM ya teman-teman, ataukah merancang sendiri? Ini dua-duanya diperbolehkan. Kalau teman-teman merasa, aduh belum ada pengalaman, kita masih mau belajar dulu step by step, boleh menggunakan contoh modul yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, itu boleh. Atau teman-teman merasa lebih cocok merancang sendiri, itu juga boleh. Seperti apa? Misalnya P5. Misalnya ini modul yang saya rencanakan bersama tim fasilitator. Kita akan merencanakan untuk kelas 9, teman-teman. Kemudian temanya adalah bangunlah jiwa raganya. Bangunlah jiwa raganya. Topiknya tadi kita belum tentukan. Kita bisa menggali topik ini bersama anak-anak. Misalnya kita bertanya, anak-anak kesehatan itu apa yang sekarang kalian sering temui masalah-masalah kesehatan. Misalnya anak-anak kemudian bilang, sekarang tuh lagi banyak diomongin mental health gitu Bu. Gitu, misalnya kesehatan jiwa. Ini bisa anak-anak bisa juga menetapkannya. Kemudian ini kan dimensi yang ditetapkan tadi ya dalam rapat ini, bahwa dimensinya dimensinya adalah yang ini yang kita akan bangun, temanya bangun jiwa dan raganya 108 JP. Oke. Kalau begitu mari kita buat modulnya. Dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saya untuk mengisi dimensi dan elemen dan subelemen ini saya akan buka dokumennya. Ini adalah dokumennya. Dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu bisa lihat ini di kurikulum.kemdikbud.go.id.